Hai, football lover. Ketemu lagi dengan kami, CSF Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Agar channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Yuk, kita lanjut. Berita pertama kita mulai dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jelang laga krusial melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. PSSI akan kebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi dari Palermo, Joey Pelupesi dari Lommel SK Belgia, dan terakhir Dean James dari Go Ahead Eagle Belanda. Kiper yang kini bermain di Palermo itu menyatakan siap bersaing secara sehat dengan Maarten Pas untuk mendapatkan tempat utama di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Alhamdulillah, setelah proses lama, diskusi lama, Emil Audero Mulyadi proses naturalisasinya sudah baik sekali. Di lini tengah, Joey Pelupesi menyatakan siap bergabung. Dia keturunan Maluku, dia pernah bermain di era divisi bersama Groningen. Di Liga Inggris juga pernah bersama Sheffield Wednesday waktu itu. Joey adalah pemain yang berpengalaman, dia juga pernah bermain di Liga Turki, dan sekarang dia di Liga Belgia Divisi 2 bersama Lommel SK. Dan tahun ini klubnya promosi ke Liga 1 Belgia, catatan paling penting dia juga sebagai kapten di timnya sekarang. Bergabungnya Joey Pelupesi ke Timnas Indonesia adalah sebuah kejutan yang dimana tidak banyak media memprediksi. Akan bergabung bersama Timnas Indonesia, Joey hadir sebagai tambahan yang luar biasa. Perannya disinyalir sebagai pengganti Jairo Riedewald yang proses naturalisasinya belum juga rampung, bahkan mungkin sulit untuk dinaturalisasi, kata Erick Thohir. Dan yang terakhir ada Dean James, kini dia bermain di klub era divisi Belanda Go Ahead Eagle, dia pemain belakang dan starter di timnya. Jadi ini yang kita proses, kita akan mengejar bulan Maret agar bisa bermain, kata Erick Thohir. Karena batas pendaftaran pemain ditutup pada tanggal 10 Maret, oleh karena itu kita usahakan sebelum tanggal 10 Maret ketiga pemain tersebut sudah rampung, itu harapan kita. Doakan saja supaya semuanya bisa lancar. Tambahnya lagi. PSSI hanya punya waktu sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan naturalisasi ketiganya. Selain itu, perpindahan Federasi Audero, James, dan Pelupesi juga harus tuntas. Minggu ini saya babat dan 10 Maret 2025 akan ditutup oleh AFC biar lawan Australia bisa tampil, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dilansir dari YouTube-nya. Arya berencana untuk bergerak cepat dalam memproses naturalisasi Audero, James, dan Pelupesi, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum, Presiden, dan DPR. Minggu ini kami masuk ke Kemenpora, Kemenkum, Presiden, habis itu DPR, dan sumpah lagi. Kami cari tempat di tengah-tengah lokasinya, tutur Arya. Kami akan kejar teruslah, tetap optimistislah. Kan ada hal yang lebih penting dikerjakan. Ini kerja negara loh. Toh kemarin juga sudah diumumkan. Ada evaluasinya. Semuanya jelas kok. Imbuh Arya. Apabila naturalisasinya kelar tepat waktu, Audero, James, dan Pelupesi juga berpeluang bertanding untuk Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Kami Garuda, kami Indonesia, dengan semangat kita akan menang. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu padu kita kuat bersama. Sementara itu, Calvin Verdonk sudah tidak sabar dan penasaran dengan cara kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas. Dia adalah seorang legenda, tapi di sepak bola itu sudah menjadi hal biasa, kata Calvin Verdonk. Di Feyenoord saya pernah bermain dengan nama-nama besar seperti Dirk Kuyt dan Robin van Persie. Itu pengalaman yang sungguh luar biasa, katanya. Saya sudah mengenal Danny Lanzaat di Feyenoord. Saat dia menjadi asisten Giovanni van Bronckhorst,
Kluivert adalah legenda dan pastor sangat kuat secara taktik. Jadi saya menantikan laga internasional ini bersama mereka. Selain itu, selama di ruang ganti kami bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena dari setengah tim ini sepenuhnya orang asli Indonesia, perpaduan ini sebenarnya sangatlah spesial, kata Calvin Verdong. Dalam setiap langkah ada kebanggaan, di dada kami tersimpan cinta yang mendalam. Bhinneka Tunggal Ika, sembahyang yang mulia, kami Garuda menjaga Nusantara. Reaksi media-media luar negeri setelah PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknik timnas Indonesia. Salah satunya, sosok yang menyoroti kehadiran Jordi Cruyff adalah jurnalis tenar asal Italia, Fabrizio Romano, yang ikut mengabarkan soal Jordi di media sosialnya. Mantan penasehat teknis Barcelona, Jordi Cruyff, telah menandatangani kontrak sebagai penasehat teknis tim nasional Indonesia yang baru. Dia bergabung dengan Patrick Kluivert sebagai bagian dari proyek yang dicari oleh Erick Thohir di akun Twitternya @FabrizioRomano. Unggahan tersebut pun mendapat banyak respons, namun sayangnya ada beberapa netizen asal India yang justru berikan komentar negatif terhadap kabar kedatangan Jordi Cruyff ke timnas Indonesia. Nama besar lainnya di tim nasional negara yang berada di ambang kebangkrutan, sindir akun @baveshlive. Bahkan salah satu netizen asal India lain menyebutkan, jika keputusan PSSI mendatangkan Jordi Cruyff adalah hal sia-sia, lantaran tidak ada rapor bagus dari pekerjaan Jordi Cruyff sebelumnya. Pengangkatan sia-sia lainnya oleh Erick Thohir dan PSSI, Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, ucap akun @ShakeSports. Ia bahkan tidak mampu menjaga relevansi Barcelona sebagai penasehat, dan sekarang ia diharapkan secara ajaib mengubah Indonesia. Sepak bola Indonesia layak mendapatkan yang lebih baik daripada kegagalan yang berulang, tambah akun tersebut. Orang Indonesia mempercayai Belanda untuk memperbaiki masalah mereka. Omong kosong kolonial yang sangat membangun, sindir akun @HereSafe18. Kami Garuda, kami Indonesia, dengan semangat yang takkan pernah pudar. Kami Garuda, kami Indonesia, bersatu padu, kita kuat bersama. Sementara itu media Spanyol, Mundo Deportivo, ikut menyiarkan kabar bergabungnya Jordi Cruyff ke timnas Indonesia. Mereka menyebut, pengalaman Cruyff akan berguna untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Pengalaman eksotik lainnya bagi Jordi Cruyff. Setelah bermain di Malta, Siprus, Israel, Tiongkok, dan Ekuador, serta waktunya di Barca, pelatih asal Belanda itu diumumkan pada hari Selasa sebagai penasihat teknis PSSI dan akan bergabung dengan mantan pemain Barca, Patrick Kluivert, yang dikontrak sebagai pelatih pada Januari lalu, tulis Mundo Deportivo. Keringat perjuangan tanpa henti untuk tanah air tercinta kami berbakti. Dengan jiwa dan raga kami persembahkan untuk Indonesia, kebanggaan yang abadi. Publik Vietnam pun segera bereaksi setelah melihat PSSI merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Menurut publik Vietnam, timnas Indonesia semakin nyaman kenakan seragam Belanda. Jordi Cruyff merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Johan Cruyff, diperkenalkan sebagai Technical Advisor atau penasihat teknis timnas Indonesia. Perkenalan Jordi Cruyff disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 25 Februari 2025 di Jakarta. Erick Thohir pun meminta Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia untuk segera memulai berdiskusi dengan Jordi Cruyff. Melalui salah satu media lokal Vietnam mengabarkan, tak hanya pemain keturunan Belanda, staf pelatih hingga jajaran penting di PSSI pun diisi oleh orang-orang Belanda. Jordi Cruyff tidak mencapai kedudukan hebat yang sama seperti ayahnya, tetapi ia tetap merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, timnas Indonesia semakin nyaman mengenakan seragam Belanda, mulai dari pemain hingga staf pelatih, tulis The Tao. Kalau menurut Mimin sih, langkah yang dilakukan oleh PSSI sangatlah tepat.
Karena pemain kita banyak keturunan Indonesia Belanda, mereka bermain di sana dari usia muda, kultur dan filosofi sepak bolanya tentu sesuai dengan filosofi sepak bola Belanda. Makanya untuk memaksimalkan potensi para pemain itu, tentu orang Belanda itu sendiri yang paham filosofi sepak bolanya. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengontrak staf pelatih timnas Indonesia dari Belanda juga. Itu dilakukan Pak Erick Thohir supaya para pemain tampil baik dan berhasil lolos ke Piala Dunia. Yuk, kita dukung terus timnas Indonesia. Kita Garuda. Kita